Oke, kita akan lanjutkan dengan teorema Norton. Norton. Oh, tidak pakai H, kalau nggak salah. Norton, seperti ini. Ya, jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai teorema Thevenin, yaitu ketika kita punya sebuah rangkaian linear dua port yang terhubung dengan beban, rangkaian linear ini bisa kita gantikan dengan sebuah sumber tegangan yang seri dengan resistor. Nah, teorema Norton pada dasarnya dapat kita peroleh dari teorema Thevenin dengan menerapkan transformasi sumber. Artinya gini, kalau teorema Norton itu mengatakan bahwa suatu rangkaian linear dengan dua port dapat kita gantikan dengan sebuah sumber arus yang paralel dengan sebuah resistor, maaf. Dan ini terhubung dengan bebannya. Nah, iya kan? Ini kan pada dasarnya hanyalah transformasi sumber gitu. Ya nggak, kan kita udah belajar ya sebelumnya. Kalau kita punya sumber tegangan yang seri dengan resistor, ini bisa kita transformasikan menjadi sumber arus yang paralel dengan resistor gitu. Kita udah bahas mengenai ini sebelumnya. Nah, kayak gitu sih. Teorema Norton itu menyatakan hal demikian. Nah, di sini mungkin ada beberapa pertanyaan. Gimana cara mencari R Norton gitu? Kemudian gimana cara mencari I Norton? Oke. Pertama-tama R Norton dulu. R Norton ini secara, ya karena tadi teorema Norton ini bisa kita dapatkan dari teorema Thevenin dengan menerapkan transformasi sumber, ya Rn ini sama dengan R Thevenin gitu. Dan cara mencarinya juga sama dengan sebelumnya. Ya kan? Cara mencarinya sudah dibahas. Gitu. Saya refresh lagi. Jadi, cara mencari R Norton ataupun R Thevenin itu tergantung dengan isinya. Kalau diisi dari rangkaian linear ini tidak ada sumber dependen, berarti kita cukup matikan semua sumber independen lalu cari R-nya gitu. Tapi kalau terdapat sumber dependen, kita matikan dulu sumbernya, kita berikan eksitasi, lalu cari I atau V, kemudian kita bagi gitu. Nah, seperti itu sih. Jadi tidak ada yang baru dalam mencari R Norton ataupun R Thevenin. Nah, sekarang dalam mencari I Norton. Dalam mencari I Norton. Jadi, kalau sebelumnya kan mencari VTH itu, kita tinggal lepaskan rangkaian dari beban, lalu kita cari tegangan open circuit gitu kan. Nah, kalau I Norton itu, caranya adalah dari terminal ini, kita hubung singkatkan, kita short circuitkan, lalu kita cari berapa arusnya. Gitu. Makanya arus Norton itu biasa disebut dengan arus short circuit. Seperti itu. Nah, ternyata VTH dan I Norton itu punya hubungan. VTH itu sama dengan I Norton dikalikan dengan RTH. Ya. Dan saya beritahu saja, ini sangat penting. Nanti kalian akan bertemu kasus ketika mencari RTH itu tidak mudah kalau kita menggunakan cara eksitasi gitu, kalau terdapat sumber dependen. Makanya, cara kedua untuk mencari RTH, ini cara kedua ya. Cara kedua untuk mencari RTH, kalau terdapat sumber dependen adalah kita cari VTH-nya, kemudian kita cari I Norton-nya, lalu kita bagi gitu. Oke, kalau VTH tadi ininya kita open circuit lalu kita cari tegangannya, kalau mencari I Norton kita short circuit, kita cari arusnya. Lalu kita bagi, kita dapatkan RTH. Nah, kalian mungkin akan bertemu soal yang seperti ini. Soal yang sangat sulit mencari RTH kalau kita berikan eksitasi. Harus pakai VTH dibagi I Norton. Oke. Oke, mungkin seperti itu sih untuk teorinya.
Biar lebih jelas, kita coba kerjakan contoh soal biar lebih terbayang. Ya, jadi kita diberikan gambar sebagai berikut, lalu disuruh mencari rangkaian ekuivalen Norton pada gambar berikut. Oke, pertama kita cari dulu R Norton-nya, R Norton atau R Thevenin gitu. Karena ini sudah kita bahas sebelumnya, jadi ini lebih mudah. Ingat, kita matikan dulu sumber-sumbernya, ini kita hubung singkatkan, ini kita open circuit. Jadinya kita peroleh gambar rangkaian seperti ini. Ya, seperti ini. Berarti, untuk mencari R Norton-nya atau R Thevenin, ya ini aja. Kita cari resistansi pengganti antara dua titik ini. 3 dan 3 seri, yaitu 6 dan 6 paralel, berarti 3. Berarti R Norton-nya adalah 3 ohm. Terverifikasi ya. Nah, sekarang mencari I Norton. Oke, saya coba gambarkan terlebih dahulu. Nah, ingat, untuk mencari I Norton, kita hubung singkatkan antara terminal A dan B. Kemudian, kita ingin mencari arus yang melewati di sini. Nah, ini mungkin harus diperhatikan juga ya, bahwa kalau ini terminal AB, di sini. Masalah tandanya. Kalau ini terminal A dan B, I Norton itu arahnya dari A ke B. Nah, tetapi nanti ketika kita gambar rangkaian ekuivalennya, itu jadi seperti ini. Jadi arusnya itu dari B ke A gitu. Oke. Jadi untuk mencari I Norton itu arahnya dari A ke B. Berarti ini ke bawah. Nah, sekarang gimana cara kita mencari arus I Norton? Kita bisa menggunakan mesh, tetapi saya rasa ini bisa juga dikerjakan dengan menggunakan transformasi sumber. Perhatikan di sini terdapat sumber tegangan yang seri dengan resistor. Nah, berarti ini bisa kita ubah menjadi seperti ini. Besar arusnya adalah 15 dibagi 3, yaitu 5. Ini resistornya masih sama, yaitu 3 ohm. Nah, ini terdapat dua buah sumber arus yang paralel, berarti ini bisa kita gabungkan. Kita gabungkan menjadi satu buah sumber arus sebesar 9 ampere. Misalkan yang ini ya. Dan kemudian kita akan coba transformasikan kembali sumber arus ini menjadi sumber tegangan. Berarti kita dapatkan sumber tegangan sebesar 27 volt yang seri dengan resistor 3 ohm, kemudian ada resistor 3 ohm lagi, kemudian ini resistor 6 ohm, dan ini terminal AB. Ini I Norton. Oke, perhatikan di sini terdapat percabangan, dan di sini tidak ada resistansi, sehingga pasti tidak ada arus yang mengalir pada resistor 6 ohm ini. Berarti I Norton ini adalah 27 dibagi dengan 6, yaitu kita bagi 3, 9/2, yaitu 4,5 ampere. Dan ternyata benar ya, sudah kita verifikasi. Berarti rangkaian ekuivalen Norton itu jadi seperti ini. Ini A, ini B, ini R Norton-nya. Ini 4,5 ampere, ini 3 ohm. Jadi seperti ini. Bisa dipahami? Ya.
kita akan lanjutkan di bagian berikutnya mengenai transfer daya maksimum.